Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini, buat kesaksian yang kami dengar begitu luar biasa. Sekalipun Tuhan kami menghadapi tantangan di mana kami hari-hari ini hidup benar, tapi kami mengalami siksaan mental, kami mengalami keadaan tekanan yang begitu besar dari pasangan hidup kami. Sekali-kali kami juga tidak akan pernah menyerah, karena Tuhan juga gak pernah meninggalkan kami sekali-kali. Itu sebabnya Bapak, kalau siang ini hamba-Mu akan menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu buat wanita di tempat ini, sehingga ketika mereka pulang mereka mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya. Kalau saudara dengar kesaksian, terima kasih buat Bu Jane ya. Sebenarnya mau kesaksian ada satu lagi ya, tapi berhubung suaminya enggak izinin, ya mungkin next dia bilang saya akan hadir ya. Itu kesaksiannya benar-benar murni NPD saudara ya. Enggak pernah merasa bersalah, dan kalau di depan orang itu selalu bawaannya kayak suami yang benar-benar luar biasa ya. Jadi suami yang kelihatannya gandeng istri ya, rangkul istri, ngelindungi istri, tapi kalau di rumah istri ditabok saudara. Itu bahayanya ya, banyak orang-orang yang hari-hari ini hanya kepingin menuntut kelihatan baik di luar, tapi senyatanya kehidupan mereka benar-benar gak ada kehidupan Kristus. Nah, hari ini kita gak bisa merubah sikap pasangan kita. Kalau kita hari ini menikah dapat seorang pasangan yang benar-benar ya, mungkin seperti Bu Jane perjalanan pernikahan. Di mana siapa sih yang pernah bermimpi kalau punya suami sekolah Alkitab? Wow ya, sekolah Alkitab ya. Berharap apa? Wah, kalau dapat suami sekolah Alkitab pasti kelakuannya seperti Alkitab. Tapi kalau dilihat dari kehidupan yang terjadi bukan lagi Alkitab saudara, ini benar-benar babak belur saudara ya. Perbuatannya perbuatan iblis. Tapi sekali lagi yuk kita lihat ya, banyak orang yang hari ini bukan hanya dapat suami NPD tapi siksaan mental. Banyak orang siksaan mental terjadi hari-hari ini buat banyak wanita, termasuk hidup saya sendiri. Saudara tahu saya itu ngalami siksaan mental yang paling berat. Orang mesti bilang gini, Bu Eli enak, ya semua enak. Saudara tahu saya ngalami siksaan mental itu 2 kali. Yang pertama pada waktu saya mau didamaikan dengan yang namanya wanita tobat. Saya disuruh jalan-jalan sama-sama, ya shopping sama-sama. Saya mau didamaikan saudara. Dan suami saya bilang bahwa wanita ini punya hati yang mulia. Dia kepingin berbaikan, berpelukan dengan saya. Ya, jadi alangkah baiknya daripada kamu hari ini pasang jarak bermusuhan, tidak pernah ngomong, ayo aku damaikan, ketemukan, meeting kita. Jadi saling bersama. Saudara ini konyol benar-benar ya. Buat hidup saya benar-benar maaf. Saya sudah tidak pernah sakit hati. Saya sudah murni ngampuni suami saya wanita ini. Jadi saya enggak punya kapasitas untuk saya ketemu dia lagi. Kecuali kalau saya ketemu dia. Satu hal, setelah saya berjabatan tangan, dia berjanji meninggalkan suami saya selamanya, saya mau. Tapi kalau diketemukan hanya untuk kelanjutan hubungan saya dan dia baik, kita bisa shopping sama-sama, makan sama-sama, jalan sama-sama, lama-lama saya yang mati duluan. Jujur saudara, ini enggak benar dan ini enggak sesuai firman. Akibatnya saya tolak semua penawaran, saya tolak. Hari itu suami saya marah besar ya, sampai dia gebrek meja. Dia berkata, kamu hamba Tuhan, otakmu di mana? Itu yang paling saya ingat. Saya ditekan saudara. Saya hari itu enggak dikasih uang. Dia ancam saya. Kalau kamu, dia tahu kelemahan saya. Karena saya ini kan istri enggak kerja. Dia tahu kalau itu jadi ancaman buat saya pasti merubah keputusan. Jujur pada waktu itu saya juga merasa dalam hati saya juga ndredeg saudara. Bukan berarti waktu saya sok-sokan, enggak bisa.
Oke, kamu nggak kasih uang saya memilih untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Kalau lihat realita, fakta yang ada hari itu, sempat juga takut saudara. Bayangin kalau tiap bulan nggak dikasih uang, saya sempat lihat, aduh tabungan saya gimana Tuhan. Tapi saya memilih untuk percaya. Mental disiksa nggak? Walaupun fisik gak disiksa, oh disiksa saudara. Kata-kata yang setiap kali mengintimidasi, katanya saya seorang hamba Tuhan yang penuh kepalsuan, gak punya hati yang tulus, gak bisa mengasihi musuh seperti yang dikhotbahkan. Wah ini luar biasa. Benar-benar siksaan mental buat saya terjadi hari itu. Dan siksaan mental yang kedua ketika saya diancam cerai, saya ditawari aset A, B, C, D. Ya, kalau saya mau cerai, saya ditawari banyak aset di situ. Kalau saya nggak mau cerai, semua aset itu diambil termasuk uang bulanan saya juga di stop lagi. Hari itu keadaan hidup kalau jujur lihat realita saudara, yang teman saya bilang gini, bodohnya kamu, sikat. Oh, harta kok diabaikan, sikat. Buat apa pilih suami yang tanda kutip kamu pertahankan suamimu bukan yang terbaik. Lebih baik hartanya yang disikat, jangan orang yang dipertahankan. Anak saya juga bilang gini, Ma sudah lama daripada mama hidup seperti ini, lebih baik kan hari ini cuma tinggal tanda tangan aja Mas, sudah Mas selesai. Setelah itu ada aset A, aset B, uang transfer di rekening mama. Mama mau hidup seperti ini sampai kapan? Jujur itu tekanan mental buat hidup saya yang gak main-main saudara. Kenapa? Karena suami saya mungkin tahu kelemahan saya. Dia tidak mungkin berpikir bahwa istrinya tidak akan pernah untuk tanda tangan. Karena selama ini yang dilihat suami saya, setiap wanita itu bisa dibeli dengan uang. Mana wanita yang gak bisa dibeli uang di luar sana ya? Saya tahu bahwa pikiran dia setiap kali dia punya uang dia bisa membeli setiap keputusan. Dia bisa membeli apapun dengan uang. Tapi satu hal yang membuat saya merasa bangga sampai hari ini di tengah siksaan mental. Suami saya nggak bisa beli saya dengan uang. Karena saya lebih mencintai Tuhan dan kebenarannya. Itu yang membuat saya, kalau saudara tanya, Bu deredek, oh deredek saudara. Rasanya kayak jet coaster saudara. Sempat gak lihat realita keadaan keuangan yang mulai merosot sedikit demi sedikit. Tapi satu hal berita sukacita. Dimana ketika orang berdiri di atas kebenaran, membela kebenaran. Kebenaran itu membela hidup saya. Hari itu tepuk tangan buat kemuliaan nama. Apa yang saya pertahankan, saya rela sesaat kehilangan hak saya dicuri wanita itu bonyok saudara ya. Tapi yang Tuhan luar biasa, Tuhan kembalikan semua di dalam lumbung orang benar. Secara akal sampai hari ini kalau saya pernah beberapa tahun yang lalu, saya pernah menghitung semua harta aset. Itu rasanya kayak mimpi saudara. Saya bisa mendapatkan sesuatu ketika titik balik saya dapatkan sesuatu yang besar yang dari Tuhan. Waktu saya mempertahankan kebenaran di tengah siksaan mental yang benar-benar hari itu luar biasa ya. Makanya ibu-ibu yang punya suami hari ini siksaan mental terjadi, mungkin bukan hanya fisik, perkataan suamimu yang kasar. Saya ngalami perkataan juga loh saudara ya. Kalau suami saya itu lagi ngomong-ngomong sama saya, dia selalu ngomong gini, saya itu enggak salah kok sama kamu. Kamu mau nuntut saya apa? Sudah punya 2 anak, dia merasa tidak bersalah saudara. Dia bilang saya enggak bersalah. Selama ini saya salah apa? Selama ini saya cukup kasih kamu uang sudah cukup. Tapi dari situ saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar buat hidup saya. Kalau saudara buka dulu di 1 Korintus 7 ayat 13 dan 14. Ayat ini jadi peneguhan buat saudara ketika saudara pulang nanti. Saudara lihat suami saudara mau tekan saudara seperti apapun ya. Jangan pernah menyerah. Karena ayat ini juga menjadi kekuatan buat saya. 1 Korintus 7 ayat 13 dan 14. Dan kalau ada seseorang, istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, ya, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah apa saudara, ia menceraikan laki-laki itu. Apapun jenis hari ini
namanya suami tipe limited seperti apapun kuasar Bu Eli, mulut, perbuatan, yang namanya semua kasar, jangan pernah kita sebagai seorang istri sebagai pencetus untuk menceraikan. Itu sama sekali enggak sesuai dengan firman. Seperti saya ketika saya mengalami tekanan mental. Orang bilang gini buat hidup saya, Eli kamu ngapain? Hari ini mikir pakai otak. Tuhan dia tahu kelemahanmu. Kalau kamu hari ini terus seperti ini, hidupmu itu mau jadi seperti apa? Hari ini jauh lebih baik Tuhan tahu yang mau menggugat cerai bukan kamu tapi suamimu. Kenapa kamu gak mau terima aja biarin dia yang ngurus sampai perceraian terjadi. Setelah itu kamu menikmati hidup betapa besar apa yang suamimu janjikan, jujur. Hari itu ketika saya baca firman saya bilang gini, Tuhan yang mau menceraikan kan bukan saya, kan dia. Tapi ketika ayat berikutnya lihat ya, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Saudara sampai di sini ayat ini berkata gini, dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah apa saudara? Cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Hari itu Tuhan cuman ingatkan gini, kenapa enggak milih bertahan jadi orang benar? Suatu kali kalau kamu jadi orang benar, kamu bukan hanya nyelamatin hidupmu loh. Tapi nyelamatin suamimu dari perbuatan istri yang kudus, yang hidup dalam kebenaran, akan bisa menarik suami yang tidak beriman, yang mungkin dalam tanda kutip dia akan menjadi orang beriman, dan bukan hanya suamimu, tapi anak-anakmu tidak akan jadi anak-anak cemar, jadi anak-anak yang kudus. Cerai gampang, tinggal tanda tangan, aset transfer berhasil, saya bisa gemuk, saya bisa segar, saya bisa menikmati harta dunia, tapi yang saya pikirkan lagi Tuhan cuman bilang gini, gimana suami dan anak-anakmu? Jujur kalau bicara ego, kepentingan hidup saya, orang tanya, kenapa mau bertahan? Satu, hanya karena Tuhan. Kalau karena kepentingan diri saya sendiri, karena ngalami siksaan mental, gak mau saudara. Orang bilang gini, Ibu Eli, kita ini berhak bahagia. Hidup cuman sekali, betapa bodoh, konyol hidup kalau memilih jalan hidup seperti yang Ibu Eli pilih. Saya cuman bilang, hari ini hidup saya bahagia loh. Bukan karena masalah saya dapat transfer berhasil, aset ABCD sudah ada di tangan saya. Tapi saya tahu saya bahagia. Karena saya mendapatkan aset kerajaan Allah yang Tuhan berikan. Itu nilainya lebih dari aset yang suami saya bisa berikan buat hidup saya. Itu yang membuat alasan sampai hari ini kenapa saya bertahan. Karena satu, saya nggak ingin membuat keturunan saya menjadi keturunan yang cemar. Saya nggak ingin membuat akhirnya suami saya yang harusnya saya bisa selamatkan, tapi binasa hanya karena saya demi uangnya untuk masuk ke kantong saya. Itu yang saya pikirkan. Yuk kita lihat berikutnya, kita lihat. Makanya istri-istri pulang dari tempat ini saudara akan punya kebanggaan. Ini ayat 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 21. Hari ini ketika kita baca ayat ini, saya persiapkan ayat ini waktu saya dikasih tema. Saya bilang Tuhan saya harus sampaikan ayat di mana. Saya waktu dikasih tema saya belum dapat firmannya. Tiba-tiba saya dapat ayat ini. Dan waktu ayat ini saya baca, saya renungkan ulang-ulang. Saya bilang Tuhan itu dahsyat. Yuk kita baca. Ini yang Tuhan mau buat setiap saudara yang hadir. Ya, saudara percaya kalau ada ibadah onsite, saudara lebih baik hadir. Karena saya banyak melihat pada waktu ibadah onsite ya sama online itu jelas beda. Karena waktu Tuhan hadir, kalau ada sesuatu mujizat yang pengen dia nyatakan hari ini juga, saudara yang hadir akan dapat langsung loh saudara. Amin. Yang online nunggu itu belum tentu, karena kesempatannya sudah habis. Istilahnya gini, kalau hari itu Tuhan mau
perkara kasih saudara mujizat, saudara pulang, saudara kan tangkap sesuatu yang langsung hari itu dia mau sediakan buat saudara dan saya yang hadir. Amin. Nah, kita baca terlebih dahulu ya, karena dari tadi banyak orang yang mungkin nggak bisa. Bu, segera ya Bu, khotbahnya diposting di YouTube. Saya pengen dengar, saya bilang nggak bisa, antri. Saya bilang gitu. Antri yang mau diposting gitu ya, apalagi yang kesaksian saya nggak tahu mau nggak diposting. Nah, kita baca sama-sama. Hai kamu siapa? Hamba-hamba. Apa saudara? Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada siapa? Tuanmu. Bukan saja kepada apa saudara? Yang baik, peramah, tetapi juga kepada siapa? Bengis. Nabal, bengis, bebal, itu tadi suaminya Bu Jin. Hamba Tuhan tapi ya selingkuh ya iya, KDRT ya iya. Ya, pelit juga ya Bu, pelit ya iya, enggak pernah dibiayai. Nah ini paketnya lengkap. Bengis, pelit, apalagi kasar, selingkuh. Waduh sudah, ini paket lengkap saudara. Tapi sekali lagi firman Tuhan bukan berkata gini, hai hamba-hamba istri-istri, kalau punya suami bengis, pewelit, kuasar, ya, jina, jangan mau dihormati, nanduk saja biar tahu rasa. Enggak loh. Ayat ini berkata tetap tunduk dengan penuh ketakutan. Hari ini percayalah banyak seorang istri bilang gini, Bu kalau tunduk terus ya saya ditandui terus Bu sama suami. It's okay. Percayalah seorang yang melakukan firman hari ini, kalaupun orang dunia berkata bodoh, tapi di mata Tuhan kita adalah pelaku firman. Tuhan tuh pasti bela. Tidak mungkin orang kalau jadi pelaku firman walaupun dunia berkata bodoh, tapi kita melakukannya karena kita taat akan firman di 1 Petrus 2 ayat 18 yang harus tunduk tanpa ada syarat. Bengis tunduk, pelit tunduk, kasar tunduk, percayalah. Suamimu bukan berhadapan dengan kekuatanmu lagi, tapi dia sedang menghadapi kekuatan Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak usah takut. Semua perbuatan itu tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada manusia. Kalaupun kita sudah tunduk, suamimu makin haleluya Bu, makin jadi keset, tidak apa-apa. Percayalah setiap apapun yang dia lakukan dia akan bertanggung jawab. Setiap perbuatan apa yang dia tabur pasti dia tuai. Tidak usah bingung. Nah berikutnya lihat. Kepada yang baik, 19. Sebab apa saudara? Adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Berarti kalau hari ini engkau sudah baik, tapi engkau tetap mengalami siksaan mental, Tuhan bilang gini, kasih karuniaku cukup bagimu. Justru di saat kelemahanmu lah, engkau akan lihat kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak pernah bilang orang yang bertahan dalam rumah tangga dengan pasangan yang sakit mental, sakit jiwa. Saudara kalau disiksa mental itu pasti orang nyiksa sakit mental juga saudara. Kita hari ini disiksa mental karena kita nggak hadapi pasangan. Orang selingkuh tuh sakit jiwa. Orang KDRT sakit jiwa. Orang yang punya mulut kasar itu juga sakit jiwa. Makanya hari ini Tuhan bilang gini, kalaupun engkau dapat pasangan sakit mental, engkau sudah baik tapi engkau disiksa terus secara mental, itu bukan kebodohan, tapi itu kasih karunia yang cukup, yang kau akan lihat betapa luar biasanya kasih karuniaku atas hidupmu. Amin. Nah kita lihat nanti ayat yang ke-20. Sebab apa saudara? Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat apa? Dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Hari ini ternyata ketika kita punya suami yang
menyiksa kita, kita sudah baik. Ternyata pujian Tuhan sedang jalan buat saudara. Seorang istri yang setia di tengah siksaan mental, percayalah, orang dunia berkata bodoh, bego, bloon. Orang dunia nggak mungkin puji kita. Kalau kita punya suami limited edition, tapi kita mau bego, mau setia. Seperti saya, waktu saya tolak semua harta suami saya, teman saya bilang gini, bodohnya kamu, bodoh. Saya setiap kali ketemu teman saya, bodoh itu. Itu artinya penekanannya bodoh sekali. Kalau saya jadi kamu, sikat sudah enggak pakai mikir. Untuk bertahan hidup buat anak-anak sudah lebih dari cukup biar tahu rasa nanti. Kalau menurut ego, menurut kepentingan saya pinginnya sesuatu yang seperti itu. Tapi sekali lagi Tuhan bilang gini, aku sedang memberikan pujian. Kalau kamu dapat sesuatu yang baik, pujiannya apa? Tapi justru ketika engkau baik, tapi terus mengalami siksaan mental, seolah-olah hidupmu dianggap hari ini sebagai korban, aku tidak salah, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Hari ini jangan pernah takut menghadapi pasangan hidup yang sakit mental. Suka selingkuh, suka KDRT, suka menyalahkan kita seolah-olah kita yang jadi korban, dia yang berbuat salah, kita jadi korban. Sekali lagi kita tidak usah pusing, ayat 21. Sebab untuk itulah apa saudara? Kamu dipanggilnya menderita, walaupun tidak berbuat salah, disalah-salahin tidak apa-apa, itu dipanggil. Karena apa saudara? Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi sekali lagi kalau kita punya suami yang suka menyiksa mental kita, baik itu NPD, tidak pernah rasa bersalah, selalu mengatai kita sebagai istri yang bego, yang bodoh, sekalipun sudah benar tetap saja kita disalah-salahkan. Sekali lagi jangan pernah menuntut cerai. Tetap tunduk kepada suami, baik yang dalam tanda kutip, buka PowerPoint, tidak gampang. Tapi di mata Tuhan saudara sedang melakukan 3 hal. Saya selalu mengingatkan diri saya, walaupun saya bonyok Tuhan, babak belur, berdarah-darah Tuhan, tapi di mata Tuhan saya sedang mengejar posisi ini. Buka PowerPoint-nya. Bagaimana hari ini sikap menghadapi siksaan mental pasangan hidup. Nah ini. Yang pertama, hari ini kalau sudah berbuat baik tapi suamimu belum berubah, itu adalah apa saudara? Kasih karunia. Saat berbuat baik tapi masih menderita pukulan adalah apa saudara? Pujian. Saat berbuat baik menderita, itu adalah mengikuti jejak Kristus. Di antara 3 ini kalau saudara berkorban sampai hari ini, bertahan, kira-kira ada ruginya enggak? Saudara punya nilai hari ini walaupun orang berkata bodoh jadi keset, tapi di mata Tuhan posisi saudara ini loh yang Tuhan berikan. Saudara sedang menikmati kasih karunia, acungan pujian. Mungkin Tuhan hari ini buat wanita yang bertahan seperti Bu Jane, saya bisa bayangin. 2 jempolnya Tuhan itu selalu ada buat saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin buat kita berdarah-darah setiap kali kita itu Tuhan. Kok orang hidup masih hidup ya, dia kok dihidupin terus toh Tuhan. Kita mungkin nangis, kita jengkel. Tapi gimana Tuhan? Katanya Tuhan tidak boleh bercerai. Istri menguduskan suami. Nanti kalau bercerai, suaminya cemar, anaknya cemar. Aduh Tuhan, tapi tidak kuat ngadepi satu ini Tuhan. Satu kepingin disianida saudara. Rasanya kepingin langsung kalau tidur dibekap gini aja sudah selesai. Tapi satu hal yang saya pernah ingat waktu Tuhan bicara buat hidup saya. Tuhan bilang gini, kasih karuniaku cukup Eli. Hari ini tanpa kamu sadari bertahun-tahun proses hidup yang sedang kamu alami. Dan kamu tetap memilih bertahan sabar menghadapi siksaan mental yang enggak gampang saudara. Apalagi seorang istri paling berat gimana saudara? Saya itu siksaan mental juga yang berat. Seringkali suami saya bilang gini, aku sudah enggak cinta sama kamu.
ndak ada rasa. Kamu mau bertahan sama aku itu percuma. Orang ndak punya cinta, dipaksa-paksa ya ndak bisa. Jujur waktu saya tegur suami saya itu menyakitkan sekali. Suatu kali suami saya itu bisa menerima kesalahan wanita ini. Padahal itu fatal menurut saya. Semua orang bilang fatal. Tapi ketika saya tegur, kamu kenapa bisa terima wanita yang fatal menyakiti hidupmu? Jawabannya bikin saya tambah siksaan mental, saudara. Ya gimana lagi, sama dia saya cinta. Gak bisa kehilangan dia, jadi ya walaupun saya disakiti, ya saya terima dia. Lah kalau sama kamu, saya tanya, lah kalau saya yang ngelakuin itu gimana? Ya kamu saya usir, jawabannya saudara. Coba saudara, saudara pikir itu gak siksaan mental buat saya. Jujur, gak gampang saudara. Sementara iblis bilang gini, kalau kamu mau buktiin laku-laku loh. Sayangnya kamu kenapa diam aja? Coba gerak dikit, main mata dikit, ting 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 gitu. Pasti ada yang datang. Beneran enggak lama kemudian ada temen lama saya gitu ya. Cowok tiba-tiba, "Say, waduh. Sudah makan say," gitu. Jujur saudara, namanya siksaan mental ya. Yang ini, yang itu bilang enggak cinta, enggak ada rasa. Ini say-say saudara. Makan yang enak, enggak usah banyak pikiran. Nanti waktunya siang tidur, istirahat. Malam sudah makan say. Kelepek-kelepek saudara, jelas saudara. Ini yang namanya siksaan mental. Datanglah seorang seolah-olah sebagai penyelamat, penghibur di tengah hati saya yang gitu. Lebih muda lagi. Lebih tinggi, lebih gagah. Kira-kira buat kehidupan saudara gimana rasanya? Siksaan mental saudara. Tapi di situ saya tahu bahwa saya harus berdiri sebagai seorang penolong di mana Tuhan berkata kasih karunia, pujian bahwa engkau hari ini menderita. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Itu karena engkau sedang mengikuti jejak Kristus. Kalau kamu nanti selingkuh dengan yang nah ini. Tadinya jempolnya Tuhan dikasih, enggak jadi gini saudara. Tadinya saya hidup dalam kasih karunia, saya hidup dalam malapetaka saudara. Tadinya ngikuti jejaknya, datang di tengah tekanan mental, saya mulai ngikuti jejaknya iblis. TTM, janjian, yuk janjian. Kalau takut ketemu, soalnya teman saya bilang gini, wes kamu gak bisa selingkuh, di toilet aja orang tahu wajahmu. Ya sudah mau selingkuh yang jauh di Afrika aja. Biar gak ditahui orang. Yang lihat cuman binatang jerapah. Jujur, kalau saya mau putar otak dengan berbagai macam alasan, saya bisa ngingkari firman. Siksaan mental tuh buat kita kadang-kadang sebagai seorang wanita, seperti Ibu Jin tadi bilang, kayak gak punya harga diri. Rasanya keberhargaan kita sebagai wanita itu sudah habis. Waktu suami kita berkata, aku gak cinta lagi sama kamu. Itu rasanya kayak benar-benar hidup ini kayak gitu ya. Tapi satu hal, yuk kita lihat hari ini. Bagaimana kalau sudah berbuat baik tapi menderita, itu kasih karunia. Kita lihat PowerPoint-nya langsung supaya waktunya cepat. Yang pertama, bagaimana hidup yang hari ini dalam kasih karunia, sikap mental kita. Ya, mungkin kita ngalami siksaan mental hari ini. Berdirilah dengan jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu sudah jadi rumus. Kita percaya kalau hidup kita dalam kasih karunia Tuhan cukup. Maka kita punya kekuatan untuk tidak membalas. Mau dikatain apapun, mau diselingkuhi, mau dihina seperti apapun, kita tetap berdiri sebagai seorang yang punya kasih karunia, yaitu kita tidak akan membalas yang jahat. Yang kedua, kita tidak akan membalas setiap caci maki dengan caci maki. Itu kalau hidup dalam kasih karunia. Dan kita tidak akan membalas mata ganti mata, menampar dengan menampar. Justru Tuhan itu akan berkata gini, sudah kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak usah balas tampar dulu.
malah kasih, saudara. Luar biasanya Alkitab, kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita mengerti bagaimana teori Alkitab, maka kita jadi seorang istri yang akan tetap tersenyum walaupun kita disiksa secara mental. Kenapa? Karena kita tidak ada keinginan untuk membalas yang jahat, walaupun dicaci maki, dikatain seperti apapun. Mungkin saya bisa juga balas, ya suami saya sudah tidak ada cinta sama kamu, saya bisa balas enggak? Kamu kira saya ada cinta apa sama kamu? Kamu ngaca itu cari. Wajahmu seperti apa? Bisa enggak saudara? Bisa. Tapi justru karena saya tahu saya berjalan dengan kasih karunia Tuhan yang lebih dari cukup, maka saya tidak akan menyanyiakan kasih karunia Tuhan dengan saya membalas setiap kejahatan, caci makinya, saya tidak akan pernah balas itu. Bahkan ketika saya ditampar pipi kiri, saya sudah berkata, aduh sakit. Tapi Tuhan bilang gini, tidak usah balas tampar, kasih pipimu. Bila perlu kalau dia mau tampar pipi yang kiri, sudah pipi kiri, mau kanan, kasih sudah. Karena nanti apa yang kita tabur suatu kali, semua tamparan, rasa sakit, perbuatan jahat itu Tuhan akan balas sesuatu yang terbaik. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya ibu-ibu nanti pulang kalau suamimu lagi kumat ya, dalam tanda kumit, mulai kumat, perkataannya, ngomong yang aneh-aneh, yuk cerai gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin di rumah suami kita tidak selingkuh, tapi mulai kumat pelit ya. Mulai ngomong yang nyalain kita, ngungkit-ngungkit masa lalu. Saudara mulai ngomong sama diri sendiri. Ini waktunya kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Aku tidak akan balas. Aku tidak akan pernah balas dan aku tidak akan pernah caci maki kamu. Kamu boleh ngomong apapun atas hidup saya tidak akan balas. Kamu mau tampar pipi saya, oke ini pipi kanan. Tapi ya jangan ditampar beneran saudara ya. Itu artinya kalaupun sudah sakit masih disiksa, saudara tidak perlu balas tampar, kasih. Itu artinya, tapi jangan ditantang secara fisik, tamparan. Kiri belum puasa karena nanti jadi gini saudara ya. Tapi itu artinya bahwa hari ini sekalipun dalam keadaan saudara sudah sakit pun masih ditampar lagi. Kasih sudah. Saudara tidak perlu takut karena kita tetap kuat bertahan. Karena kasih karunia Tuhan sudah lebih dari cukup. Yang kedua, bagaimana sikap berbuat baik menderita. Buka di Matius 5 ayat 10 sampai 12. Setelah itu kita selesai. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Hari ini Tuhan tuh sedang kasih pujian loh saudara. Saudara tanpa saudara sadari, waktu saudara ngalami siksaan mental, saudara tetap bisa baik sama suami. Jempolnya Tuhan terus loh. Di alam roh mungkin saudara enggak lihat sesuatu, tapi Tuhan selalu setiap hari berkata, ciami. Wah, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Daripada saudara balas, yang ngomong ciami siapa? Iblis. Followerku bertambah. Walaupun datang di PD Victory, tapi followerku. Jangan sampai loh ya. Kita percaya hari ini kalau saudara datang ke tempat ini, sikap mental, waktu kita disiksa secara mental, saudara tetaplah jadi seorang istri yang tetap dapat pujiannya dari Tuhan. Amin. Yuk kita lihat, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena apa saudara? Merekalah yang empunya kerajaan surga. Waktu jempolnya Tuhan dikasih, saudara dapat kerajaan surga. Keren hartanya surga. Pujiannya Tuhan tuh pasti diikuti dengan berkat, nggak mungkin. Kalau dia sudah kasih saudara jempol, dia pasti sediakan sesuatu berkat yang besar. Yang kedua, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu apa saudara, dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Hari ini sudah baik difitnah. Orang kalau tidak merasa bersalah selalu jadi korban terus. Yang selingkuh sana, yang salah sini, gara-gara kamu aku selingkuh.
Kamu sih tidak bisa melayani aku dengan baik, makanya aku selingkuh. Nah, ini semua difitnahkan sama kita, tidak usah marah. Saudara percaya kalau firman Tuhan berkata berbahagia, berarti di balik fitnahan suamimu yang menyala-nyalakan saudara dan saya, saudara tidak perlu balas, tapi Tuhan nanti yang akan membalas saudara dan saya dengan kebahagiaan. Anggap ya, 12. Bersukacita dan saudara? Bergembiralah karena apa? Upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Buka PowerPoint-nya. Hari ini 3 hal. Saudara percaya pujian Tuhan sedang terjadi. Saudara jangan cari jempolnya manusia, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dapat jempolnya Tuhan, kerajaan dapat upahmu besar di surga. Itu pasti Tuhan akan kasih di masa-masa ini. Yuk 3 hal. Yang pertama bukan ini. Yang poin kedua, yaitu mendapat pujian. Berikutnya, yang mendapat pujian. Jadi yang pertama, ini bukan bahagia dianiaya sebab kebenaran karena empunya kerajaan surga. Yang kedua, berbahagia karena kebenaran justru kita dicela, dianiaya, bahkan difitnah yang jahat. Yang ketiga, bersukacita dan bergembira hidup dalam kebenaran walaupun serasa menderita. Karena apa? Karena upahmu besar di surga. Makanya hari ini pujiannya Tuhan setiap saudara yang tidak pernah balas, tidak pernah marah dengan suami yang hari ini dalam hidup menyakiti hidupmu. Saudara adalah orang-orang yang pulang dari tempat ini adalah orang yang berbahagia. Amin. Yang terakhir yuk, jadi hari ini tenang ya, walaupun tidak dapat pujian dari suami, punya istri kamu modelmu seperti apa, mungkin kita dihinain. Ada loh seorang istri yang nangis sampai sama saya, dia bilang gini, Bu, dulu waktu pacaran manis dipuji-puji, katanya saya cantik, saya mau terima kamu apa adanya. Walaupun nanti setelah punya anak berapa aku tetap sayang sama kamu, ndak ada bisa merubah cintaku dulu Bu, ngomongnya Bu. Tapi setelah menikah Bu, saya punya anak 3 Bu, habis manis sepadi buang, tidak pernah boro-boro dipuji. Yang ada setiap hari dihina-hina. Sudah katanya saya mukanya kayak apa berubah, sudah kamu berubah tua dan sebagainya. Lihat tuh aku sekarang masih muda, kamu tua dan sebagainya dan sebagainya. Percayalah kalau itu jadi tiap hari kehidupan kita sudah tidak dapat pujian lagi. Yang ada bukan madu tapi sudah racun setiap hari. Dulu ngomongnya manis Bu, madu kayak madu. Sekarang Bu kalau ngomong itu racun yang menyakiti hati saya. Saudara tidak usah takut. Karena ketika kita tetap bertahan, kita setiap setia kepada suami yang seperti itu. Percayalah Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang berlipat-lipat. Pujiannya sedang terjadi, saudara akan diberi upah yang besar kerajaan Allah. Yang terakhir, saat berbuat baik, menderita itu mengikuti jejaknya Kristus. Hari ini percayalah 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 16 kita baca ya. Sama-sama setelah itu selesai pemain musik boleh segera buka dulu ayatnya. Apa yang Tuhan mau kalau ngikuti jejaknya Kristus. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, buka 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 16. Kalau kami dimaki, kami apa saudara? Memberkati, jangan balas maki ya. Yang berikutnya, kalau kami dianiaya, apa saudara? Sabar. Mungkin hari ini saudara dianiaya secara mental habis-habisan. Kalau kami difitnah, kami tetap apa saudara? Menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampai, ini bayangin ya, orang kalau sudah jadi sampah, itu rasanya dimaki-maki, difitnah, diapain. Itu benar-benar diperlakukan kayak sampah. Berapa banyak
istri yang merasa bukan diperlakukan sebagai istri, kadang-kadang sudah keterlaluan. Bu, sudah kayak sampah, kayak keset Bu Eli. Sudah bukan dimanusiakan lagi. Percayalah, Tuhan tetap mau setiap saudara pulang dari tempat ini, responmu tetap benar. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Berikutnya. 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai apa saudara? Anak-anak yang kukasihi. 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu, oleh Injil kuberitakan kepadamu. Buka PowerPoint-nya 3 hal hari ini yuk. Siapa yang lagi ngalami keadaan yang paling sulit? Saudara hari ini ngalami siksaan mental sampai kayak diperlakukan sampah, keset, sudah tidak diorangkan. Saudara tidak perlu marah. Jaga sikap hatimu sebagai seorang istri ya, tetaplah tunduk dengan penuh kesungguhan, tunduk aja sudah. Bengisnya seperti apapun jangan pernah ditukar tambah pasanganmu ya. Ini limited edition yang membuat kita hari-hari ini nanti bukan menghadapi masalah bodoh, bencana, malapetaka, tapi kita justru hari-hari ini akan hidup dalam kasih karunia, pujian yang berakhir dengan kebahagiaan. Bahkan kita juga nanti akan melihat bagaimana maki harus memberkati. Yang kedua, dianiaya harus sabar. Fitnah harus menjawab dengan ramah. Bisa enggak praktek saudara? Pulang dari tempat ini tidak boleh ngomong sesuatu yang mengutuki. Misalnya ya ibu-ibu banyak. Kalau dimaki-maki ya pasti ngomongnya apa ibu-ibu dalam hati? Mati-mati ya, setruk kayak nah ini. Tidak boleh ya. Itu namanya saudara tidak menang dengan respon hati. Ketika siksaan mental terjadi, saudara juga mengalami sesuatu yang membuat saudara di mata Tuhan, saudara kehilangan kasih karunia, pujian, dan saudara tidak ngikuti jejaknya Kristus. Tapi kalau saudara ngumpat, itu pasti saudara mengalami kegagalan. Makanya daripada kita hari ini sudah menderita, kena suami yang suka menyiksa mental, saudara tidak dapat apa-apa. Alangkah jauh lebih baik mulai hari ini saudara dapat upah kerajaan surga. Jempol pujiannya Tuhan, tuh kita semua pulang akan mendapatkannya. Amin. Nanti percayalah suatu kali yang seperti limited edition ini, karena kita berubah jadi kudus, saudara akan tarik suami saudara akan menjadi kudus. Dan anak-anak saudara bukan jadi anak-anak cemar, tapi jadi anak-anak yang kudus. Jadi hari ini pulang dari tempat ini tinggal praktek ya. Jangan jadi seorang istri. Ada satu cerita yang lucu saudara. Ada seorang pendeta bilang gini, Bu saya itu kan khotbah. Jadi khotbah saya itu gini, ibu-ibu gitu ya katanya. Jangan banyak bersedih hati. Karena kalau banyak sedih cepat mati. Itu ya. Diulang lagi sama pendetanya. Ibu-ibu jangan banyak sedih. Sekalipun punya suami yang gak baik, tetap bersuka cita. Semakin ibu tinggal dalam kesedihan lihat suami terus, ibu akan cepat mati. Bu pulang bu, ditanya sama suami. Jadi pendetanya khotbah apa? Dia ceritanya gini, tadi khotbah katanya kalau kamu ndak mati-mati aku yang cepat mati katanya gitu. Langsung suaminya marah saudara ya. Makanya yuk kita bangkit berdiri 3 hal. Jadi hari ini apa saudara yang pulang saudara dapat sikap hati menghadapi tekanan mental. Nggak gampang loh ya menghadapi tekanan mental baik dari mertua, dari siapapun. Nah ini kita baca sama-sama. Sikap hati yang benar sebagai penolong akan membawa apa saudara? Pemulihan dan keselamatan buat seisi rumah. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Pastikan sebelum tutup tahun 2024. Nanti biasanya saya selalu kalau ujung akhir tahun saya bilang ini Tuhan 1 tahun Tuhan sudah review ya.
Lihat ya grafik saya gimana Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan itu biasanya kasih bonus di akhir tahun. Saudara pastikan nutup tahun 2024, 2025 saudara sudah dapat bonusnya. Saudara nanti praktek setelah dapat firman. Biasanya langsung nanti iblis akan Tuhan suruh praktek ya. Tiba-tiba yang limited edition tadi enggak ngapa-ngapain. Berubah saudara. Ya, saudara mulai ingat. Oh ini waktunya Tuhan mau kasih aku pujian di akhir tahun. Ini waktunya kasih karunia Tuhan jalan. Bahkan ketika saudara ngikuti jejak Kristus, percayalah tahun depan Tuhan akan sediakan kebahagiaan bonus berkat kerajaan surga yang luar biasa. Yuk kita mau nyanyi. Kami percaya firman ini akan jadi kekuatan rema buat kami. Kami merasa sebelum kami terima firman ini, kami merasa sebagai seorang istri yang tidak berharga. Kami merasa rasanya harga diri kami diinjak-injak seperti keset. Tapi ketika kami dapat firman ini, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Apa yang dinilai manusia tidak sama dengan apa yang dinilai Tuhan. Justru ketika kami bertahan, kami tetap tunduk kepada suami yang begitu menyiksa mental kami setiap hari. Ternyata kami adalah hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami hidup dalam pujian kebahagiaan Kristus. Bahwa kami sedang dilatih mengikuti jejak Kristus. Itulah panggilan hidup kami. Kami mau terhubung dengan Kristus setiap waktu. Kami gak mau hidup Tuhan dengan cara kami sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan di dalam Kristus adalah ketika kami bertahan sampai hari ini. Terima kasih Bapa, biar setiap kami pulang dari tempat ini kami diubahkan.
Kami tidak mau jeripaya kami sia-sia di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi istri yang bisa membuat pasangan hidup kami kudus. Keturunan kami keturunan yang kudus, bukan keturunan yang cemar. Karena kami sebagai seorang penolong yang hari ini tetap mau bayar harga untuk setia di dalam panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pulang, kami mau jadi istri setia dalam panggilan Kristus. Menjadi penolong yang sampai pada akhirnya kami bukan lagi seorang yang perongrong penanduk, tapi tetap penolong yang setia buat seisi rumah kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kau juga berkati setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati gereja GSJS ini Tuhan, Kau berkati Tuhan Pastor Andrew dalam penggembalaan semuanya. Kami percaya Kau akan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau pulang, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata,